Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kesehatan. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita yang masih melalui daring ya. Mari kita mulai dengan berdoa, semoga dimudahkan dalam belajar pada hari ini. Materi kali ini adalah tentang program dengan control statement. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Pada pemrograman dengan control statement, jadi kita akan mempelajari beberapa statement yang berhubungan dengan perintah if, go, do, dan continue. Jadi diharapkan nanti kalian akan memahami bagaimana penggunaan program dengan control statement, do loop maupun continue. Jadi control statement adalah program yang digunakan untuk mengubah urutan langkah proses penggarapan agar maksud program dapat tercapai. Jika tidak ada control statement, maka urutan langkah akan selalu berurutan dari instruksi yang di depan ke instruksi berikutnya. Jadi untuk bisa meloncat kemana saja yang kita mau, kita bisa menggunakan statement go to, if, do, dan continue. Yang pertama adalah statement go to. Statement go to ini ada dua macam. Yang pertama adalah go to tanpa syarat atau unconditional transfer. Yang kedua adalah go to dengan perhitungan. Apa itu go to tanpa syarat? Jadi untuk go to tanpa syarat, kita bisa loncat ke label yang ditunjuk jika bertemu dengan statement ini. Contoh, di sini ada pemrograman atau bahasa pemrograman yang sudah disusun. Ini adalah contoh saja ya. Read 5,10 AB. Kita ingat kembali, ini adalah sebagai input. Kemudian C sama dengan A kali B. Kemudian di sini ada go to 100. Setelah program berjalan dari atas ke bawah, kemudian ketemu statement go to 100, artinya adalah setelah ini dia akan kembali ke nomor 100 atau label nomor 100. Ini adalah nomor label yang ditunjuk. Begitu seterusnya sampai dia akan muter terus ya. Setelah ini akan muter ke 100, ke 100, ke 100 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh kita akan mencetak angka 1, 2, 3 dan seterusnya yang merupakan angka bulat. Kita ingat kembali angka bulat itu tidak memakai koma ya. Nah, bagaimana caranya ya? Yang pertama, kita memiliki nilai awalan yaitu 1. Kemudian 1 ini dicetak ya. Jadi sudah punya 1 sebagai ya, ini contohnya, ini nanti outputnya seperti ini ya. Ini 1. Nah, kemudian setelah dicetak 1 ya, kan awalannya 1, kemudian dicetak 1. Kemudian setelah dicetak 1, dia akan menambahkan 1 ditambah 1. Berarti berapa? 2. 2 ini akan dicetak kembali. 2. Kemudian tidak selesai, setelah mencetak 2, dia akan tambah 1 lagi menjadi 3, kemudian dicetak lagi menjadi 3. Kemudian setelah dicetak 3 akan menambahkan lagi ke 4. Begitu seterusnya. Bagaimana cara menggunakan programnya? Nah, setelah kita lihat flowchart ini, kita lihat 1 disimpan sebagai I, ini adalah perintah ini ya. Kemudian ini adalah
print I. Print I ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah I sama dengan I ditambah 1 di sini ya. Kemudian setelah ini dia akan kembali ke print I. Maka kita bisa menggunakan statement go to 99. 99 ini menandai ini adalah nomornya. Jadi kita tidak bisa go to ke berapa ya? Go to kemana ya? Go to print I. Nah, ini akan terlalu kepanjangan. Maka di sini tulis go to kemana ya? Go to ke 99. 99 mana? Berarti kembali ke sini ya. Nah, banyak yang menanyakan pelabelan itu nomornya bagaimana sih? Pelabelan itu sebenarnya nomornya bebas, mau 99, mau 100, mau 1, mau 2 boleh ya. Terserah kalian memberikan nomor berapa saja. Nah, ini juga bisa juga dengan bukan dengan statement print tapi dengan statement write, sama saja ya. Dengan statement write juga boleh. Ini selain statement print kita bisa menggunakan statement write dan format ya. Kalau write harus menggunakan format seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Write 6,20 I ya. I-nya adalah 1x I4, kemudian I sama dengan 1 tambah 1, go to 99. Go to 99 ke sini ya. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian go to dengan hitungan. Apa itu go to dengan hitungan? Jadi go to dengan hitungan ini memerintahkan program untuk loncat ke statement dengan label NK apabila harga variabel sama dengan K. Contoh di sini ya. Go to 100, 200, 300, N. N adalah variabel integer, N1, N2, NK adalah nomor label statement yang akan dituju dan digarap instruksinya sesuai dengan harga variabel. Nah, berarti di sini ya kita lihat di sini go to 100, 200, 300 N ya. Jadi karena N-nya ini adalah variabel integer, dia semisal N-nya adalah 1, maka program loncat ke 100. Maka X sama dengan P kali A. Kemudian semisal N-nya nilainya adalah 2, maka programnya akan loncat ke X sama dengan P kali B. Kemudian apabila N-nya adalah 3, maka program akan loncat ke 300. X sama dengan P kali C. Ini entah apa programnya ya. Ini cuma mendefinisikan caranya loncat. Go to 100, 200, 300. N loncat ke 100 kalau 1, N loncat ke 200 kalau N-nya 2, N loncat ke 300 kalau nilai N-nya adalah 3. Nah, setelah kita mempelajari tentang go to, kemudian ada lagi adalah statement if. Statement if juga terdiri dari 2 jenis, yaitu if dengan hitungan dan juga if dengan nalar. Jadi, statement if ini digunakan untuk percabangan yang terjadi apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya ada belah ketupat, kemudian tulisannya adalah jika, begitu ya. Nah, untuk if yang pertama, yaitu if nalar, yaitu untuk membandingkan 2 atau lebih variabel secara nalar. Jika ya, maka statement if akan digarap. Jika tidak, maka program terus menggarap statement di bawahnya. Bentuknya adalah suatu ekspresi penalaran. Statement itu merupakan statement yang aman diproses jika
Jawabannya iya. Contohnya seperti ini ya. If bla 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 go to 99. Ya, ini seperti ini contohnya. Nanti kita lihat lagi. Sebelum itu, nah, setelah penggunaan statement if, di sini ada tanda-tanda. Misalnya kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, atau dan bukan. Cara menulisnya adalah kalau kurang dari itu titik LT, less than. Kurang dari sama dengan LE, sama dengan EQ. Tidak sama dengan NE, lebih dari GT, lebih dari sama dengan GE. Seperti itu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya untuk flowchart. Di sini ada logical expression, misalnya if-nya ada di sini, if bla 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 bla, jika benar maka kerjakan A, jika salah kerjakan B. Atau seperti ini, if bla 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 bla, jika benar kerjakan N, jika salah kerjakan yang sebelah sini. Ini adalah contoh penggunaan if. Pada program kita lihat membuat flowchart, tapi kalau tadi mencetak bilangan bulat itu akan terus mencetak tidak dibatasi. Kalau sekarang dibatasi, hanya mencetak 1 sampai dengan 100. Ya. Bagaimana caranya? Di sini kan kita memiliki ya, saya tulis lagi, I sama dengan 1 ya. Pertama kita punya I sama dengan 1. Kemudian dicetak, ini dicetak, sudah dicetak. Kemudian I adalah I ditambah 1, berarti berapa? 2. 2, kemudian apakah I 2 itu kurang dari 100? Iya. Maka kita cetak 2-nya. Ya. Kemudian kita sudah punya 2. 2 itu di sini ya, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 100? Ya. Kalau iya maka cetak 3. Sini cetak 3. Cetak 3 sudah, kemudian di sini 3 sekarang. 3 ditambah 1 sama dengan 4 di sini. Kemudian apakah 4 kurang dari 100? Iya. Jika iya, kita kembali ke print I, berarti cetak 4. Cetak 4. Sudah ya, dicetak 4. Kemudian 4 ditambah 1. Ini 4-nya di sini ditambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 100? Iya, maka cetak 5. Dan seterusnya sampai dengan kita menemukan angka 100. Kalau sudah sampai 100, maka stop. Perhitungan dihentikan. Lalu bagaimana menulis programnya? Sini kita lihat, ini adalah I sama dengan 1. Print I, tadi ini pencetak, ini menggunakan 2 statement ini ya. Write 6,10 I, kemudian I-nya diformat menjadi XI5. Kemudian lanjut ke sini, urut. Nah, ketika sampai I kurang dari 100, kita lihat. Nah, tulisannya adalah if dalam kurung I titik. Ini adalah kurang dari, berarti less than equal atau LE titik 100 kurung tutup, maka kalau iya apa? Kalau iya adalah ke print I, ke sini, ke 99, maka ditulis go to 99. Jika tidak, maka program akan berhenti. Stop dan end. Jadi begini ya. Jika ketemu seperti ini, ditulis if dalam kurung I
Ya, if dalam kurung I ya, titik ini jadi less than equal. Titik kemudian di kurung. Terus ke sini berarti ada dia terus loncat, berarti tulisannya go to ya. Go to berapa? Oh ya terserah nanti labelnya audit namanya 9. Jika tidak, maka stop and. Jadi jika tidak itu tidak usah ditulis if not ya. Langsung saja. Ini kalau dipenuhi, terpenuhi, maka dikerjakan statement di sampingnya. Jika tidak, langsung stop dan end sudah otomatis. Contohnya ya. Oke, kita kembali ya. Ini kadang-kadang masih banyak yang suka salah. Nah, apabila tidak, maka program terus menggarap statement di bawahnya. Kalau iya, maka statement di samping if digarap. Ingat-ingat ini ya. Jika ya, yang di samping if akan digarap. Jika tidak, maka program akan mengerjakan statement di bawahnya. Jadi kalau syaratnya tidak sesuai, tidak usah ditulis if not, ILE gitu tidak perlu. Cukup kita menulis if ILE 100 go to 99, maka jika pemenuhi I kurang dari 100 kita kerjakan yang nomor 99. Jika tidak, maka langsung stop dan end. Seperti itu. Kemudian ada lagi statement if dengan hitungan. Fungsinya untuk mencetak isi suatu variabel apakah positif, negatif, atau nol. Dan berdasarkan hasil cek yang diperoleh, maka program akan diperintahkan untuk loncat ke statement L atau M atau N. Contohnya seperti ini ya. If expression L, M, N. Kita lihat langsung ke contohnya. If X min 2 titik 0, 10, 20, 30. Maka jika if X-nya itu adalah negatif dari 2 atau kurang dari 2, maka go to 10. Jika if-nya sama dengan 2, maka menuju ke 30. Jika if-nya lebih dari 2, maka go to 30. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat. Ini adalah program control statement yang lebih lengkap. Kita akan membuat flowchart dan program untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Rumusnya adalah X1, X2 sama dengan min B plus akar D per 2A dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini kan sudah dikerjakan ya kemarin, contohnya seperti ini. Nah, mulai input A, B, C. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian diskriminan apakah kurang dari 0? Jika kurang dari 0, maka tulis akar imajiner, terus kemudian selesai. Jika diskriminan sama dengan 0, maka X sama dengan min B per 2A, terus tulis X, kemudian selesai. Jika diskriminan lebih dari 0, maka X1 sama dengan min B plus akar diskriminan per 2A, dan X2 sama dengan min B min akar diskriminan per 2A, kemudian tulis X1 dan X2. Nah, bagaimana programnya? Saya akan jejerkan ini ya, supaya lebih terlihat. Yep. Kecil sekali tulisannya, semoga terlihat ya. Nah, kita lihat di sini satu persatu. Di sini ada judul ya, ada tulisan ini kurang jelas ini C, ini adalah judul.
Kemudian kita ke input. Input A, B, C. Berarti inputnya ini di statement read dan format. Nah, setelah read dan format, di sini ada statement write A, B, C. Format coefficient. Nah, di sini tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian ke D ya. D ini di sini. Sorry. D itu di sini ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian ini cuma pengantar ya. Ini ada tulisan C, C, C berarti itu tidak digarap oleh program. Kemudian selanjutnya adalah diskriminan. Di sini menggunakan if dengan hitungan ya. Menggunakan if dengan hitungan. If di sini adalah D, D-nya adalah D ini ya, 22, 33, 44. Jadi langsung di sini. If 22 berarti negatif ya. Maka di sini 22 menjadi 22 itu negatif. Itu kita langsung ke sini ya. Akar imajiner. Nah, di sini langsung akar imajiner atau ditulis tidak ada akar ya. Kemudian jika ini 22 berarti kita menuju ke sini. Kemudian jika dia positif, sama dengan 0, maka akan bekerjakan nomor 3. Kerjakan nomor 3 apa ini? X sama dengan min B per 2, atau disitu tulisannya akar ya. X-nya diganti variabel akar sama dengan min B per 2A. Nih, sini. Kemudian setelah itu ditulis X-nya. Right, ini ya. Kemudian jika lebih dari 0, kemudian jika lebih dari 0, di sini 44 ya, positif, maka ke 44 di sini ya. Maka X1 sama dengan atau akar 1 sama dengan min B dan seterusnya, X2 sama dengan min B dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kan tadi kan kita baru sampai ini ya. 22 sama dengan tulis akar imajiner. Nah, padahal setelah akar imajiner ini tulisannya adalah selesai. Berarti di sini harus diloncatkan ke selesai. Kemudian setelah di sini tidak ada akar liar, kemudian langsung ke go to 100. Selesai. Loncat ke sini. Selesai. Kemudian kalau ini 33 min B, kemudian sama dengan min B plus akar min B per 2A, lalu kemudian tulis X, kemudian langsung menuju ke selesai. Berarti ini juga sama, dikasih langsung ke sudah selesai ke go to 10 juga. Kemudian yang ini bagaimana? Yang ini juga setelah ngitung akar 1, akar 2, langsung dia tulis akar 1, akar 2, kemudian langsung selesai. Di sini tidak usah ditulis go to karena sudah habis ya. Berarti dia langsung otomatis turun ke stop dan end. Ya, saya ulangi ya. Nah, yang pertama adalah input ya. Input ini adalah inputnya. Input yang terdiri dari 2 ya. Read dan format. Ini boleh tidak usah ya.
Kalau kalian bingung, ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Ini tidak wajib ditulis. Kemudian, langkah selanjutnya, kalau kan kita sudah punya flowchart, dihitung diskriminan. Kemudian, menggunakan statement if dengan hitungan. Ini juga tidak wajib ya. Ini juga tidak wajib. Ini juga wajib ya. Ini tidak wajib. Ini komen saja. Sama halnya seperti yang di awal ini adalah judul saja. Nah, ini kemudian kita menggunakan statement if diskriminan di sini. If dalam kurung D 22,33,44. 22 itu kalau negatif. Kalau negatif maka dia adalah akar imajiner ya. Akar imajiner di sini. Yes. Yes. Nah, ini tadi sampai mana nih? Ini if ini kalau kemudian jika negatif ya 22, maka di sini tulis akar imajiner. If 22, if diskriminan negatif, maka tulis akar imajiner. Tulis di sini ada tulisan akar imajiner atau tulisannya di sini mau ditulis dia adalah tidak ada akar ya. Kemudian setelah tulis akar imajiner, maka dia ke selesai. Maka kita gunakan statement loncatnya. Go to 10. To 10, stop, dan end. Kemudian yang if kedua adalah if nomor 33. If 33 adalah X sama dengan min B per 2A. Ini setelah X min B per 2A, kemudian dilanjutkan ke tulis X, write ini. Write, tulis X, kemudian langsung ke selesai. Setelah write X di sini, ini ke selesai. Sama dengan ke sini juga, ke loncat ke stop. Kemudian yang ketiga adalah 44. Yang positif, 44. Kita tulis di sini 44. Tulis rumusnya X1 dan X2-nya. Setelah itu, write X1 dan X2-nya. Sini write dan format untuk output. Setelah itu ke selesai juga. Maka di sini tulis stop. Seperti itu ya. Kalian boleh menulis kembali, menulis ulang ya di buku catatan kalian ya untuk memahami ini. Kalau misalnya if-nya menggunakan if dalam kurung D titik less than L titik 0, bagaimana? Boleh ya, disesuaikan saja. Nah, tugasnya mungkin nanti kalian menulis dengan cara itu ya. Ini kan if-nya menggunakan D 223344. Nanti kalian ubah di sini if menggunakan D titik less than ya, menggunakan if yang nalar gitu. Jika if ini kemudian itu menggunakan if yang satunya. Ini kan if hitungan, kalau yang satunya if nalar, coba kalian nanti ubah ya program itu menjadi dengan if yang menggunakan kalau sama dengan itu adalah ini ya EQ, kemudian kalau lebih besar GT. Coba diubah ya. Ada contoh lain di sini. Jika A kurang dari 10, di sini menggunakan N ya, dan menggunakan OR. Nah, kita lihat contoh menggunakan N dan OR. Jika A kurang dari 10 dan A lebih dari 5, maka kerjakan nomor 50. Jika tidak, maka lanjut menulis tidak lulus begini. Maka di sini A kurang dari 10 dan A lebih dari 5, maka berarti di antara 5 dan 10 ya.
Masing-masing diproses hasil 1 dan hasil 2. Contoh bila A ini sini, maka tulis lulus. Maka jika tidak, tulis tidak lulus. Maka kalau di sini kan artinya A-nya adalah kurang dari sama dengan 10 atau lebih dari 5. Kalau nilainya kurang dari 5, maka dia tidak lulus. Nah, penggunaan statement seperti itu, di sini ada statement AND dan statement OR ya. Perbedaannya di sini misalnya seperti ini, jika A kurang dari sama dengan 500 dan B lebih dari 100, maka jika A sama dengan 100 berarti kurang dari 500 ya. Jika A kurang dari sama dengan 500 dan B lebih dari 250, maka memenuhi semua, maka 50 akan digarap. Kemudian yang masih memenuhi, tapi kemudian B-nya ternyata kurang dari 100 karena 50. Yang satu memenuhi, yang satu tidak, maka tidak digarap. Nah, yang ketiga contohnya ini harusnya kurang dari 500 tapi dia 750, maka yang satu tidak, tapi yang keduanya iya, maka tetap tidak digarap. Kemudian kalau yang ketiga tidak sesuai semua, tidak memenuhi semua, 750 dan 50, maka tidak digarap. Bedanya dengan OR, kalau OR itu satunya tidak, satunya ya, tetap digarap. Satunya tidak, satunya ya, tetap digarap. Baru kalau tidak semua, dia tidak akan digarap. Kemudian ada program menggunakan do. Ya, program dengan do itu adalah memerintahkan komputer untuk menjalankan suatu deretan perintah berulang-ulang dengan cara tertentu. Misalnya, do and var M1, M2, M3 seperti ini. Ya. Do 100, I sama dengan 1 sampai dengan 100. 1. Artinya apa? Kerjakan nomor 100 dengan harga awal I adalah 1. Dan I selanjutnya adalah I kuadrat. Dan I selanjutnya adalah I pangkat 3. Lalu ditulis hasilnya. Kemudian dikerjakan terus perhitungan tersebut naik 1. Jadi apa harga awal I-nya itu kan 1. Berarti nanti setelah sampai ke 100 dia akan menambah lagi. Jadi kerjakannya dari harga I awal 1 sampai dengan 100, maka nanti dikerjakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100, I-nya nambah 1. Ini 1 di belakang itu artinya penambahannya. Nah, kemudian kita akan menulis dia I pangkat 2 dan I pangkat 3-nya. Jadi, kerjakan perintah ke 100 dengan I sama dengan 1 sampai dengan 100 dengan interval 1. I-nya dihitung sebagai I pangkat 2 dan I pangkat 3. Seperti itu. Dalam penulisan statement do, di sini ada beberapa peraturan bahwa do tidak diakhiri dengan control statement. Untuk mengatasi ini maka digunakan statement continue. Harga M2 harus lebih besar atau sama dengan M1 dan M3 tidak boleh negatif. Kalau M3 sama dengan 1, M3 boleh tidak ditulis, boleh dilakukan kalang do tersarang dengan syarat variabel berubah tidak sama dan do yang di dalam dikerjakan dulu. Dan do tidak boleh overlap. Maksudnya bagaimana? Kita akan lanjut ke materi do. Ini kurang sedikit saja saya ambilkan.
ini ya tadi. Do tidak diakhiri dengan control statement. Jadi do itu tidak boleh do-nya itu ke if, ya. Do-nya tidak boleh ke if. Kalau misalnya mau ada if, bagaimana? Digunakanlah statement continue. 100 continue, 200 continue, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, do itu tidak boleh tulis, kan tadi harusnya 1 sampai 100. Kalau 200 sampai 100 tidak boleh. Ya. Kalau 200 ke 200 malah boleh, berarti cuma satu aja ya. Kemudian di sini intervalnya juga tidak boleh negatif. Jadi tidak boleh 1 sampai dengan 100 terus negatif 1. Ini tidak boleh. Maka caranya bagaimana? Nah, membuat indeks mundur caranya seperti ini ya. Do 100 J sama dengan 1 sampai dengan 100,1, maka di sini apa namanya kan harusnya J-nya kan 1. Kita kan mengerjakan 1, 2, 3 sampai 100. Tapi kemudian diulang lagi I sama dengan 101 kurangi J. Nanti akan menjadi indeks mundur. Kerjakannya menjadi 100, 99, 98 gitu. Tapi kalau langsung 1 sampai 99 sampai 100 sampai 1 tidak bisa. Kita menggunakan seperti ini. Yang selanjutnya, kalau M3 sama dengan 1, boleh tidak ditulis. Jadi kalau tadi 1 sampai dengan 100, nah selangnya 1 boleh ditulis I sama dengan 1 sampai 100 saja. Kemudian, ada kalang do tersarat. Di sini kalau misalnya apa namanya ada seperti ini ya, ada 2 do, maka variabel yang berubah itu tidak sama ya. Jadi di sini kalau ada 2 do, di sini ada I, di sini diubah, jangan I lagi. Jadi J. Kemudian do yang di dalam sarang dikerjakan. Kemudian ini dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian do tidak boleh overlap. Jadi harus apa namanya urut ya. Do 100, kemudian do 200, bukan do 200. Kemudian do 100. Do 100, do 200, terus continue-nya ke 200 dulu, baru ke yang 100. Tidak boleh ada transfer dari luar ke dalam do, sebaiknya transfer keluar do dan di dalam do boleh. Maka seperti ini ya, misalnya ada goto ke 250, kemudian di antara goto dan continue terdapat do. Tidak boleh. Yang benar adalah seperti ini. Do 100i sama dengan 10, baru ada goto. Bukan kebalikannya ya. Ini adalah contoh program dengan do. Buatlah program untuk mencari bilangan bulat positif dan negatif dari 50 bilangan yang diberikan. Contohnya bilangan integer. Saya tulis ya. Pertama kita memiliki IP itu adalah 0 dan IN sama dengan 0. Maka kerjakan nomor 100. Ini I-nya adalah 1 sampai dengan 50. Kalau 1 sampai dengan 50 maka ditulis read A. Kemudian jika A lebih dari 0, maka IP sama dengan IP ditambah 1. Jika A kurang dari 0, maka IN sama dengan IN ditambah 1. Kemudian apa namanya? Kembali ke input awal. Ini contoh dari iterasi ya. Ini IP sama dengan 0, IN sama dengan 0. Kerjakan kerjakan nomor 100.
I sama dengan 1,50. Kemudian masukkan A. A-nya tidak tahu berapa ya. Jika A-nya itu lebih dari 0, maka go to 50. IP sama dengan IP ditambah 1. Jika tidak, kalau misalnya dia negatif, maka go to 100, yaitu apa namanya yang IN sama dengan IN ditambah 1, kemudian continue. Nah, kemudian ini ditulis sebagai bilangan positif dan negatif. Nanti akan saya beri contoh lanjutan ya untuk do ini yang lebih gampang. Kemudian untuk statement continue. Continue ini digunakan agar dalam statement do dapat digunakan statement control. Statement do yang tidak karena tidak boleh digunakan statement if, maka tadi digunakan statement continue tadi ya. Do tidak boleh diakhiri dengan do 100, tidak boleh dengan if, tapi diakhiri dengan continue. Nah, sekian materi tentang control statement, go, if, dan do. Nah, untuk tugas tadi saya sudah sebutkan, membuat pemrograman dengan control statement, menghitung akar-akar persamaan kuadrat, tapi if-nya dengan nalar. Jadi pakai if D, LT 0, atau if D, IK 0, dan if D, G, T 0. Seperti itu ya. Itu adalah tugasnya. Nah, sekian materi dari saya. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan tentang program statement, penggunaan statement go, if, maupun do. Ingat, kerjakan latihan tugasnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.